Selamat datang di presentasi mengenai submodul 3, 5 tentang komunikasi asertif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pentingnya komunikasi asertif dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam konteks pribadi maupun profesional, komunikasi asertif adalah keterampilan yang dapat membantu kita mengekspresikan diri dengan jujur dan efektif, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mari kita mulai dengan pengertian dasar dari komunikasi asertif. Komunikasi asertif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan keinginan dengan tegas sambil tetap menghargai orang lain. Karakteristik utama dari komunikasi asertif mencakup kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dengan jelas, menetapkan batasan yang sehat, serta mendengarkan sudut pandang orang lain. Selain itu, komunikasi asertif juga berfokus pada pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak, sehingga menciptakan interaksi yang positif. Mengapa komunikasi asertif itu penting? Pertama, komunikasi asertif dapat meningkatkan hubungan interpersonal kita. Dengan berkomunikasi secara asertif, kita dapat mengurangi stres dan konflik yang sering terjadi dalam interaksi. Selain itu, kemampuan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kita saat berkomunikasi dengan orang lain. Terakhir, komunikasi asertif meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Definisi umum dari komunikasi asertif adalah gaya komunikasi di mana seseorang dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan pendapatnya secara jujur, terbuka, dan langsung. Namun, penting untuk diingat bahwa komunikasi asertif juga melibatkan penghormatan terhadap hak dan perasaan orang lain. Dengan demikian, kita dapat berkomunikasi dengan cara yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis. Mari kita lihat perbedaan antara gaya komunikasi yang berbeda. Gaya komunikasi pasif cenderung mengalah dan tidak berani mengungkapkan pendapat, sementara gaya agresif seringkali menyerang atau mendominasi orang lain. Di sisi lain, komunikasi pasif agresif menyampaikan pesan secara tidak langsung yang dapat menyebabkan kebingungan. Sementara itu, komunikasi asertif adalah gaya yang ideal, di mana kita dapat mengungkapkan pendapat kita dengan jujur tanpa melanggar hak orang lain. Ada beberapa komponen utama dari komunikasi asertif yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kejujuran, di mana kita harus mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan kita secara jujur. Selanjutnya, ketegasan adalah kunci untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan langsung. Empati juga sangat penting, karena kita perlu memahami dan menghargai perasaan orang lain. Terakhir, rasa hormat terhadap hak dan martabat orang lain menjadi pondasi dari komunikasi yang sehat. Mari kita lihat contoh komunikasi asertif dalam situasi sehari-hari. Misalnya, jika seorang rekan kerja meminta bantuan untuk menyelesaikan tugasnya, respon asertif yang tepat adalah, "Saya mengerti kamu sedang sibuk, tetapi saya juga memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya bisa membantu kamu setelah saya menyelesaikan tugas saya sendiri." Dengan cara ini, kita menyampaikan kebutuhan kita sambil tetap menghargai kebutuhan orang lain. Komunikasi asertif memiliki banyak manfaat yang signifikan. Pertama, ini dapat meningkatkan rasa percaya diri kita saat berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, komunikasi asertif membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Dengan mengurangi stres dan konflik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif. Terakhir, komunikasi asertif juga meningkatkan efektivitas kita dalam bekerja dan berinteraksi sosial yang sangat penting dalam dunia profesional. Salah satu teknik penting dalam komunikasi asertif adalah menggunakan pernyataan saya. Dengan menggunakan pernyataan ini, kita dapat fokus pada perasaan dan kebutuhan kita sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Misalnya, alih-alih mengatakan "kamu selalu memotong pembicaraan saya", lebih baik kita katakan "saya merasa tidak didengarkan ketika pembicaraan saya dipotong". Ini membantu menciptakan dialog yang lebih konstruktif. Menetapkan batasan yang sehat adalah bagian penting dari komunikasi asertif. Kita harus berani mengatakan tidak ketika diminta melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas atau nilai-nilai kita. Misalnya, jika seseorang meminta kita untuk mengambil alih tugas mereka, kita bisa berkata, "Saya tidak bisa membantu saat ini karena saya juga memiliki banyak pekerjaan." Dengan cara ini, kita mempertahankan batasan yang sehat tanpa merusak hubungan.
Mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain adalah aspek penting dari komunikasi asertif. Meskipun kita ingin membela diri, penting untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh orang lain dengan menghargai perspektif mereka. Kita dapat menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka dan konstruktif. Ini juga menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai individu yang dapat memperkuat hubungan interpersonal. Dalam komunikasi asertif, mencari solusi yang win-win adalah tujuan utama. Ini berarti kita berusaha untuk menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Misalnya, jika terjadi konflik dalam pembagian tugas, kita dapat berdiskusi untuk memahami beban kerja masing-masing anggota dan mencari pembagian tugas yang adil. Dengan cara ini, semua pihak merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kejujuran adalah salah satu komponen utama dalam komunikasi asertif. Kita harus mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan kita secara jujur, tanpa berbohong atau menyembunyikan informasi. Kejujuran menciptakan kepercayaan dalam hubungan dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih terbuka. Ketika kita jujur, orang lain lebih cenderung merespons dengan cara yang positif dan konstruktif. Ketegasan adalah kunci dalam komunikasi asertif. Ketika kita menyampaikan pesan, penting untuk melakukannya dengan jelas dan tegas. Hindari keraguan atau kebingungan dalam penyampaian pesan kita. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Mungkin kita bisa mempertimbangkan opsi ini," lebih baik kita katakan, "Saya merekomendasikan opsi ini," karena dengan cara ini, kita menunjukkan keyakinan dalam pendapat kita. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dalam komunikasi asertif, kita perlu menunjukkan empati dengan menggunakan pernyataan yang mencerminkan pemahaman kita terhadap sudut pandang orang lain. Misalnya, kita bisa mengatakan, "Saya mengerti bahwa Anda merasa khawatir tentang perubahan ini." Dengan menunjukkan empati, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat dan meningkatkan kemungkinan kolaborasi yang efektif. Rasa hormat adalah fondasi dari komunikasi asertif. Kita harus selalu menghormati hak dan martabat orang lain. Bahkan ketika kita tidak setuju dengan pendapat mereka, hindari menggunakan bahasa yang menghina atau merendahkan. Dengan menunjukkan rasa hormat, kita menciptakan lingkungan yang aman untuk berkomunikasi, di mana semua orang merasa dihargai dan didengar. Mari kita lihat contoh lain mengenai komunikasi asertif. Dalam situasi di mana seorang rekan kerja terus-menerus meminjam barang kita tanpa mengembalikannya tepat waktu. Respon asertif yang tepat adalah, "Saya perhatikan beberapa kali barang yang saya pinjamkan belum dikembalikan tepat waktu. Saya butuh barang-barang saya kembali sesuai jadwal agar saya juga bisa menggunakannya." Dengan cara ini, kita menyampaikan kebutuhan kita dengan jelas tanpa menyalahkan atau menyerang rekan kerja kita. Mengelola konflik secara asertif adalah keterampilan yang sangat penting. Pertama, kita harus tetap tenang dan fokus pada masalah yang dihadapi, bukan pada emosi. Dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh orang lain dan cari solusi yang win-win. Dengan pendekatan ini, kita dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Mari kita lihat contoh bagaimana mengelola konflik secara asertif. Jika kita memiliki perbedaan pendapat dengan rekan kerja tentang cara menyelesaikan proyek, kita dapat berkata, "Mari kita diskusikan perbedaan ini dan mencari solusi yang dapat kita sepakati bersama." Dengan cara ini, kita menciptakan ruang untuk dialog yang terbuka dan konstruktif, yang dapat membantu kita menemukan solusi yang saling menguntungkan. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi asertif kita. Pertama, gunakan pernyataan saya untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita. Kedua, bersikap tegas dan langsung dalam menyampaikan pesan kita. Terakhir, jaga kontak mata yang wajar saat berbicara, karena ini menunjukkan kepercayaan diri dan keyakinan dalam apa yang kita katakan. Berlatih komunikasi asertif adalah kunci untuk menguasai keterampilan ini. Kita bisa melakukan simulasi peran dengan teman atau kolega untuk mensimulasikan situasi yang membutuhkan komunikasi asertif. Selain itu, berlatih di depan cermin juga dapat membantu kita melatih ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jangan lupa untuk meminta umpan balik dari orang lain tentang bagaimana kita berkomunikasi agar kita bisa terus memperbaiki diri. Sebagai kesimpulan, komunikasi asertif
adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita berinteraksi secara efektif dan sehat dengan orang lain. Dengan berlatih komunikasi asertif, kita dapat meningkatkan hubungan kita dan efektivitas komunikasi kita. Ingatlah bahwa keterampilan ini dapat dipelajari dan dipraktikkan oleh siapa saja, jadi mari kita terus berusaha untuk menjadi komunikator yang lebih baik. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang komunikasi asertif, kita akan melakukan beberapa kegiatan pembelajaran. Pertama, kita akan mengadakan diskusi online untuk membahas pengertian dan manfaat komunikasi asertif. Selanjutnya, kita akan melakukan latihan individu untuk mengembangkan teknik komunikasi asertif. Terakhir, kita akan melakukan role playing untuk memperagakan cara menggunakan komunikasi asertif dalam berbagai situasi. Di ini, kami menyediakan beberapa sumber belajar yang dapat membantu Anda lebih memahami komunikasi asertif. Anda dapat mengunjungi situs-situs tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pengetahuan Anda tentang topik ini. Terima kasih atas perhatian Anda selama presentasi ini. Saya harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan keterampilan komunikasi asertif Anda. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan, dan saya akan dengan senang hati menjawabnya.